Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin mengajak Bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, untuk mentadaburi sepenggal kisah yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani hidup bersama Nabi. Dan dia bercerita, dan ceritanya ini ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Kata Huzaifah, kana nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Kebanyakan orang, sahabat-sahabat Nabi, kebanyakan mereka biasanya kalau bertanya kepada Rasulullah, yang ditanya adalah kebaikan. Maka muncul pertanyaan, ya Rasulullah, ayul islami khair. Rasulullah, Islam mana yang paling baik itu? Ada pertanyaan, amal apa yang paling baik itu? Sedekah yang mana? Sedekah yang paling baik pahalanya itu? Itu adalah jenis-jenis pertanyaan yang muncul dari para sahabat. Umumnya mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarr. Tapi aku, kata Huzaifah, justru aku bertanya kepada Nabi bukan tentang kebaikan. Aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan, tentang keburukan, tentang kejahatan. Kenapa? Makhofatan ayyudrikani. Aku khawatir terjebak, terjatuh, terjerumus dalam kejahatan dan kejelekan itu. Maka Huzaifah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dulu kami hidup dalam masa jahiliyah wa syarrihi, dan kejelekan-kejelekan yang ada dalam jahiliyah itu. Kemudian Allah mengutus engkau. Kemudian Allah memberi kami hidayah sehingga kami berpindah dari kejelekan menjadi kepada kebaikan Islam. Dari kejelekan jahiliyah kami berpindah kepada kebaikan Islam. Pertanyaan dari Huzaifah, fahal ba'da hadal khairi min syarri. Apakah nanti akan datang zamannya setelah kebaikan ini akan muncul kejahatan pula? Apakah akan datang zamannya setelah kami mendapatkan kebaikan ini akan datang pula keburukan? Rasul dengan tegas, singkat, padat menjawab, na'am, iya. Setelah kebaikan yang ini akan datang keburukan. Wa hal ba'da dzalika syarri min khair.
Huzaifah kembali bertanya, apakah nanti akan ada lagi kebaikan yang muncul setelah kejahatan itu? Kan urutannya begitu. Muncul kebaikan, datang kejahatan, muncul kebaikan lagi, datang kejahatan lagi. Pertanyaan Abu Huzaifah, apakah setelah kejahatan yang ini, apakah setelah keburukan yang ini akan datang pula kebaikan yang lain? Jawaban Nabi, na'am, ya, akan datang kebaikan lagi. Wa fihi dahonun. Akan tetapi kebaikan yang kedua ini datang dengan membawa dahon. Sebagian para ulama membacanya duhon. Kalau dibaca duhon artinya asap, kabut, mencemari udara. Tapi kalau dibaca dahon artinya sesuatu yang mengotori air, sehingga air menjadi keruh. Kalau campur di udara, udara menjadi tidak murni lagi udara, sehingga pandangan mata tertutupi. Kalau jatuh ke air, air menjadi keruh, sehingga tidak 100% lagi air yang suci bersih. Tidak jernih lagi itu air. Itulah yang kata Nabi disebut dengan dahon. Huzaifah bertanya, wa madahnuhu ya Rasulullah. Apa itu dahon ya Rasulullah? Dahon itu apa? Nabi menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadyi. Di tengah-tengah kebaikan itu akan muncul orang-orang yang memberi petunjuk kepada orang lain bukan dengan petunjuk yang berasal dariku. Akan muncul orang-orang yang memberikan pengajaran tapi ajaran itu bukan bersumber dariku. Akan muncul orang-orang yang mengajarkan cara sholat, cara haji, cara puasa, yang semuanya itu tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kata Nabi yang disebut dengan dahon. Qaumun yahduna bil ghairi hadyi. Orang memberi petunjuk kepada orang lain tapi bukan dengan petunjuk Rasulullah. Kalau dulu Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka di zaman itu kita akan melihat hum yusholluna bi ghairi sholati. Mereka akan melaksanakan sholat, tapi cara pelaksanaannya sholatnya itu beda dengan cara sholatnya Nabi. Nabi sendiri yang menyatakan khairus sufufir rijali awaluha wa syarruha akhiruha. Saf laki-laki itu, saf kaum rijal, kaum laki-laki kalau dalam sholat berjamaah, yang paling utama itu yang di depan, yang paling baik, yang paling buruk paling belakang. Wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Sebaliknya, untuk saf kaum perempuan, yang paling utama justru yang paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Untuk perempuan, itu pedoman dari Nabi. Itu petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika zaman muncul dahon ini, akan muncul orang mengajarkan ajaran baru, yang ajaran itu sama sekali berbeda dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Maka dia mengajarkan saf perempuan ada di depan. Apa alasannya? Hak asasi wanita. Dipikirnya Nabi tidak mengenal hak asasi. Suatu saat nanti khatib akan ada perempuan, imam akan ada perempuan, yang makmumnya adalah laki-laki. Ini kan qaumun yahduna bil ghairi hadyi, memberi petunjuk kepada orang bukan dengan petunjuk Nabi. Inilah dahon itu. Lalu Huzaifah bertanya lagi kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami apa tanda-tanda orang yang model begitu itu. Apa tandanya? Apa ciri-ciri orangnya? Bagaimana bentuknya, rupanya? Nabi bersabda, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina."
Kalau kulitnya kulit kita. Ngomongnya persis bahasa kita. Ngomongnya Quran Sunnah. Ngomongnya Islam. Kulitnya mah kulit kita. Tapi dalemannya kita nggak tahu. Artinya maksud Nabi kulitnya, casingnya casing Islam. Tapi dalamnya boleh jadi Yahudi, boleh jadi Nasrani, boleh jadi entah apa. Hum min jildatina. Kulitnya kulit Islam. Tapi isinya wallahu a'lam. Apa buktinya? Silahkan. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mengajarkan dengan tegas, lugas, dan jelas. Salam orang Islam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam orang Islam. Kurang jelas apa? Kurang tegas sebelah mana? Lalu datang orang yang ngakunya orang Islam, tapi mengajarkan salam yang agak lain bentuknya. Shalom alaihim. Apelu shalom alaihim. Tidakkah merasa puas dia dengan ajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kulitnya kulit Islam. Casingnya pesantren. Mereknya pondok pesantren, ma'had. Panggilannya syekh. Panggilannya syekh. Tapi mengajarkan kepada santri-santrinya bahwa Quran itu bukan kalamullah. Padahal mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Al-Quran itu 30 juz 114 surah itu kalamullah semuanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan langsung dari Allah Rabbul Alamin. Kata per katanya, hurufnya, redaksi kalimat kasroh sukun domahnya langsung dari Allah. Tapi dia mengajarkan kepada santri-santrinya bahwa Al-Quran itu adalah qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim. Bersabda Rasulullah dalam Quran yang mulia. Inilah bapak-bapak yang saya hormati yang disebut dengan dakhon itu. Adanya kekeruhan-kekeruhan di air sehingga air tidak murni lagi. Adanya debu, asap, polusi di udara sehingga udara tidak steril lagi. Kalau muncul dalam ajaran Islam, maka ajaran Islam sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran dari luar yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Berpetunjuk bukan dengan petunjuk Nabi. Kita ini orang Ahlussunnah wal Jamaah, sumbernya Quran dan Sunnah. Dan itu diakomodir dalam 4 mazhab yang mu'tabarah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Silahkan Anda ambil yang mana. Tapi ini ditanya mazhabnya mazhab apa? Jawabannya mazhab Bung Karno. Apakah Bung Karno pendiri mazhab yang mengatur orang sholat? Tidak sama sekali. Maka inilah dukhon itu. Pencemaran-pencemaran dalam ajaran agama yang mesti kita sekalian berhati-hati menyikapinya. Kita berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, mohon jangan palingkan kami dari petunjuk yang sudah kami dapatkan ini. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayati ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.